kita masuk pada materi berikutnya, yaitu kromosom. Let's go, kita masuk pada main poinnya, yaitu definisinya dulu kita harus ketahui ialah kromosom adalah suatu struktur padat yang terdiri dari dua komponen molekul, yaitu protein dan DNA. Nah, struktur padat kromosom hanya dapat dilihat jelas saat sel membelah pada tahap metafase ya. Kemudian terdapat di dalam nukleus inti sel si kromosom tadi. Kemudian kromosom juga tersusun dari benang-benang kromatin yang halus. Dan nukleosom merupakan unit dasar dari kromosom. Nah, dalam pengemasan kromosom secara singkat ialah untaian DNA dipintal pada suatu set protein, yaitu histon, menjadi suatu bentukan yang disebut dengan nukleosom. Kemudian, unit-unit nukleosom itu membentuk benang-benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid ya. Nah, lipatan solenoid ini membentuk benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin tersebut akan tersusun membentuk yang dinamakan kromosom ya. Nah, pada gambar ini kromosom yang tadi Ibu sampaikan, struktur padat yang terdiri dari protein dan DNA. Pada di atas itu kan adalah DNA yang helix ganda ya. Dan kemudian ke bawah yang gambar yang merah-merah bulat itu adalah nukleosom yang membentuk manik-manik ya, yang bulat-bulat itu ya. Kemudian pada solenoid membentuk benang-benang kromatin yang biru seperti gulungan tali itu. Kemudian selanjutnya akan menjadi kromosom. Jadi ini adalah simulasi dari paling kecil dulu hingga ke yang lebih kompleks atau sederhana menjadi kompleks ya. Dari DNA helix ganda, kemudian nukleosom yang membentuk manik-manik, kemudian solenoid yang membentuk benang-benang kromatin, dan selanjutnya menjadi kromosom pada tahap metafase. Itulah yang akan bisa kita lihat dari bentuk kromosomnya ya. Nah, untuk bagian-bagian kromosom itu ada beberapa ya. Misalkan yang pertama adalah kromomer. Nah, kromomer ini adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin ya. Yang kedua adalah sentromer. Nah, sentromer ini adalah daerah lekukan atau kontriksi di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai pada kinetokor. Nah, untuk kinetokor itu adalah daerah tempat perlekatan benang-benang spindel dan tempat melekatnya lengan kromosom. Nah, untuk bagian lainnya adalah satelit. Satelit itu bukan yang di atas awan itu ya, bukan ya. Jadi satelit ini adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatin. Dan paling ujung adalah dari bagian kromosom adalah telomer. Nah, telomer ini adalah daerah terujung kromosom yang fungsinya menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai atau tidak bercerai-berai ya. Nah, ini adalah simulasi dari bagian kromosom, yaitu yang pertama menunjukkan bagian dari kromatin, yang kedua adalah sentromer, yang ketiga adalah lengan pendek, yang keempat adalah lengan panjang ya. Nah, untuk bagian-bagian kromosom ibaratnya kita satu untaian saja. Misalkan yang bagian A itu adalah telomer, yang paling ujung tadi ya, yang Ibu sebutkan. Yang kemudian bagian B itu yang agak berlekuk itu adalah kontriksi sekunder. Dan yang ketiga tadi satelit. Nah, satelit itu yang paling ujung juga, cuman ujungnya telomer itu paling atas atau yang lebih banyak bentuk tabung panjang tabungnya itu ada telomer, sedangkan yang seperti bulatan ujung itu adalah satelitnya ya. Kemudian adanya kontriksi primer, sentromer dengan kinetokornya ya. Itu pada bagian D-nya ya kan, seperti kontriksi atau penghubung gitu ya sebagai kinetokornya. Sedangkan pada bagian E itu menjabarkan dari bagian lengannya ya. Nah, untuk kromosom ini misalkan pada gambar itu ada satu kromosom yang tanpa replikasi, dan kemudian ada hasil dari kromosom hasil replikasi menjadi dua bentuk untaian yang terhubung ya.
sehingga menjadi berbentuk seperti X ya. Nah, ini adalah satu kromatid yang awal tadi menjadi kromatid yang kembaran atau ibaratnya itu adalah susunan atau salinan dari kromatid awal ya. Ya, ada bagian-bagian kromosomnya nih secara ini juga secara mikroskopis ya. Itu ada bagian sentromer, ada satu kromatid dan satu kromatid yang lainnya ya. Nah, untuk membedakan dari kromomer dan kromonema pada suatu kromosom, nah itu ada sebelah kanan itu adalah kromonema yang mana yang terdiri dari sentromer, dan sedangkan untuk kromomer itu tidak memiliki sentromer ya. Jadi seperti sentromer itu adalah titik pusat tengahnya, tapi bukan berarti dia di tengah, karena ada bentuk-bentuk dari kromosom itu ada yang tidak harus di tengah ya. Selanjutnya, kromosom ini adalah tampilan visual kromosom setiap individu yang dinamakan dengan karyotipe. Nah, itu merupakan contoh dari kromosom karyotipe pada manusia ya, dari yang normal hingga yang tidak normal. Nah, untuk macam-macam bentuk kromosom, tadi kan Ibu ada sampaikan sentromer tidak harus di tengah karena dia memiliki macam-macam bentuk kromosom. Nah, bentuk pertama adalah metasentrik. Nah, metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid terbagi dua ya. Yang kemudian adalah submetasentrik, yang mana kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah kromatid sehingga kromatid tidak terbagi sama panjangnya ya. Kemudian yang ketiga adalah akrosentrik. Nah, akrosentrik ini adalah kromosom yang letak sentromernya dekat ujung ya, bukan berarti di ujung ya, karena di ujung itu bisa dikatakan bentuk dari kromosom telosentrik, yang mana artinya kromosom yang letak sentromernya di ujung kromatid ya. Nah, ini adalah bentuk tadi yang Ibu sampaikan secara visualnya. Yang pada A itu adalah metasentrik, yang pada gambar B itu adalah submetasentrik, yang pada gambar C itu adalah akrosentrik, dan yang D adalah telosentrik ya. Nah, untuk macam-macam kromosom secara genetiknya yaitu ada dua, yaitu secara autosom dan gonosom. Nah, untuk autosom itu sendiri adalah kromosom tubuh yang merupakan kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Sedangkan untuk gonosom itu adalah kromosom seks, merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin ya. Nah, untuk autosom itu pada manusia, pria dan wanita bentuk serta jumlahnya sama, yaitu 22 pasang autosom. Nah, sedangkan untuk gonosom pada manusia pria XY besar dan wanita XX yang memiliki bentuk atau jenis yang berbeda ya. Nah, ini adalah pengetahuan terkait tipe dan jumlah kromosom. Nah, setiap sel somatik manusia memiliki kromosom sebanyak 46 kecuali sel gamet. Yang kedua adalah kromosom tersebut dapat tersusun secara berpasang-pasangan dimulai yang terpanjang ya. Yang ketiga adalah kromosom yang membentuk pasangan mempunyai panjang, posisi sentromer, dan pola pewarnaan yang sama yang disebut dengan kromosom homolog ya. Yang keempat adalah lokus. Nah, lokus ini adalah letak atau posisi gen dalam kromosom. Yang kelima adalah terjadinya pasangan kromosom homolog dan karyotipe adalah konsekuensi asal-usul seksual ya. Yang keberapa lagi nih ya? Keenam ya. Nah, sperma dan ovum memiliki kromosom tubuh 22 buah tadi yang autosom, dan kromosom seks atau gonosomnya X untuk ovum, Y atau X untuk sperma ya. Jadi untuk ovum atau untuk perempuan hanya disimbolkan X saja, sedangkan untuk sperma untuk dari laki-laki adalah Y atau X ya, sehingga dinamakan haploid ya. Sedangkan sel yang memiliki 23 pasang kromosom itu disebut diploid ya. Nah, itu saja dari materi kromosom. Mungkin itu
sudah cukup simpel Ibu sampaikan terkait kromosom ya, dari bentuk, definisi, fungsi, kemudian macam-macam bentuknya, lalu adanya autosom, gonosom ya. Mohon dengan sangat kalian bisa memahami dengan betul dan menyimak apa yang Ibu sampaikan. Oke, terima kasih untuk materi yang ketiga. Berikutnya kita lanjut di Google Classroom ya. Sekian.